Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Nur Wahid, Alfi Afandi, Alfia Nur Aini, Alvina Yuli Cahyanti, dan Anissa Nindita akan mempresentasikan makalah kami mengenai metode penelitian kuantitatif dengan judul penelitian kausal komparasi. Baik, langsung saja kita bahas tentang penelitian kausal komparasi. Penelitian kausal komparasi merupakan salah satu wujud penelitian yang berpendekatan kuantitatif dan tergolong penelitian inferensial. Penelitian kausal komparatif selalu berbasis data kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis statistik lanjut. Berdasarkan tujuannya, penelitian kausal komparatif ini dapat berupa menguji perbandingan atau dapat pula untuk menguji pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Penelitian kausal komparasi ini merupakan penelitian yang diarahkan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang terjadi dan mencari faktor yang menjadi penyebab melalui data yang dikumpulkan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan nanti oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan penelitian kausal komparasi. Untuk yang pertama yaitu keunggulan. Keunggulan yang pertama, metode kausal komparatif adalah suatu penelitian yang baik untuk berbagai keadaan jika metode eksperimen tak dapat digunakan. Keunggulan yang kedua yaitu studi kausal komparatif menghasilkan informasi yang sangat berguna mengenai sifat-sifat gejala yang dipersoalkan, apa sejalan dengan apa, dalam kondisi apa, pada perurutan dan pola yang bagaimana, dan yang sejenis dengan itu. Keunggulan yang ketiga yaitu perbaikan-perbaikan dalam hal teknik, metode, statistik, dan rancangan dengan kontrol parsial pada akhir-akhir ini telah membuat studi kausal komparatif itu lebih dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu kelemahan penelitian kausal komparasi. Untuk kelemahan yang pertama yaitu variabel bebas tidak dapat dikontrol karena kegiatan yang diteliti telah terjadi. Peneliti tidak dapat mengatur kondisi atau memanipulasi variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Untuk yang kelemahan yang kedua yaitu sangat sulit untuk menentukan apakah faktor-faktor yang relevan betul-betul telah termasuk ke dalam faktor yang sudah diidentifikasikan. Dan yang kelemahan ketiga yaitu suatu gejala atau hasil yang sama belum tentu disebabkan oleh sebab yang sama, mungkin juga oleh suatu sebab dalam kejadian tertentu atau sebab lain pada situasi yang lain pula. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian kausal komparasi ada 8. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, melakukan penelaah kepustakaan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, merumuskan asumsi-asumsi yang mendasari kompetensi itu serta proses prosedur yang akan digunakan. Yang kelima, merancang cara pendekatannya. Keenam, memvalidasikan teknik untuk mengumpulkan data itu dan menginterpretasikan hasilnya dalam cara yang jelas dan cermat. Yang ketujuh, mengumpulkan dan menganalisis data. Yang kedelapan, menyusun laporan. Baik, saya Ahmad Nur Wahid dengan NIM 2011900002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang contoh penelitian kausal komparatif. Dari contoh yang sudah ada, yaitu seorang dosen mata kuliah spesiasi puisi mewajibkan mahasiswa tingkat 3 berstudi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia untuk membaca puisi di hadapan teman-temannya. Nah, berdasarkan tes performansi di kelas, ternyata ada yang terampil dan dalam membaca dan ada pula yang tidak atau belum mampu dengan maksimal, khususnya dalam interpretasi teks penjiwaan
dan vokalisasi. Berdasarkan temuan tersebut, dapat diambil rancangan penelitian ataupun judul, yaitu berupa pengaruh minat membaca puisi dan pemahaman struktur puisi terhadap keterampilan membaca puisi mahasiswa tingkat 3 program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, dari contoh tersebut kita bisa melihat adanya peluang sebuah judul tentang penelitian kausal komparatif tersebut. Mungkin demikian dari presentasi yang saya jabarkan. Terima kasih, sekian. Akan dilanjutkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Pembahasan saya yaitu metode statistik yang dipakai dalam kausal komparatif. Metode statistik analisis data yang digunakan dalam penelitian kausal komparatif yaitu satu, metode statistik deskriptif. Metode statistik deskriptif ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya. Adapun analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian kausal komparatif adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Melakukan perumusan masalah. B. Menentukan jenis informasi atau data. C. Menentukan prosedur pengumpulan data. D. Melakukan pengolahan data. E. Melakukan pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis data. Statistik deskriptif meliputi nilai rata-rata, nilai tertinggi data yang diamati, minimum atau nilai terendah dari data yang diamati, dan standar deviasi digunakan untuk mengetahui variabilitas dari penyimpangan terhadap nilai rata-rata. Yang kedua yaitu metode regrensi linear sederhana. Metode regrensi dipergunakan untuk menelaah pengaruh antar dua variabel atau lebih, terutama untuk menelusuri pola hubungan yang modelnya belum diketahui dengan sempurna. Regrensi linear sederhana digunakan untuk menguji satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Adapun langkah-langkah untuk mengetahui regrensi linear sederhana yaitu tentukan terlebih dahulu. Yang pertama, tentukan terlebih dahulu variabel independen atau X dan variabel dependennya Y. B. Membuat diagram pencar dari data X dan Y. C. Dari diagram pencar tersebut akan diperoleh gambaran pola tebaran X dan Y apakah membentuk hubungan linear. Jika iya, maka model regrensi adalah regrensi linear sederhana. Kalau tidak linear, bisa dicari regresinya. D. Menghitung A dan B. E. Menghitung Y kuadrat sama dengan A tambah BX, di mana Y kuadrat estimasi harga Y dan X disubstitusikan ke dalam persamaan regresi. F. Membuat garis Y kuadrat sama dengan A plus BX pada sumbu X dan Y. Mungkin untuk presentasi dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.